hamster pecinta keuangan. Tahukah kalian bahwa media sosial dapat secara signifikan meningkatkan bisnis kalian? Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam menggulir layar melihat Reels, dan banyak yang mendengar tentang orang-orang yang menghasilkan uang dari postingan mereka. Tapi, bagaimana sebenarnya cara kerjanya? Hari ini, aku telah menyiapkan video untuk kalian yang menjelaskan semua seluk-beluknya. Jadi, siapkan telinga kalian, ayo kita bongkar semua misterinya. Yang pertama, kalian perlu melihat perusahaan-perusahaan yang berada dalam radius 20 mil dari tempat kalian tinggal dan temukan orang HR atau CEO mereka di LinkedIn dan kirim pesan kepada mereka. Jadi, jika ada kantor yang berjarak 3 menit dari kalian dan kalian melihat namanya Logitech, carilah mereka di LinkedIn dan kirimkan pesan bahwa kalian adalah perusahaan catering baru di daerah tersebut dan apakah mereka mau berbicara. Kalian juga ingin mencari kota kalian di Instagram. Jadi seperti ini, aku akan tunjukkan kepada kalian. Aku lelah orang hanya diam saja. Kalian di kota mana? Di San Jose. Ya, San Jose. Jadi aku benar-benar mencari San Jose di Instagram. Lalu aku menekan Reels. Dan sekarang aku melihat konten dari San Jose. Dan aku melihat orang-orang. Aku bisa mengklik konten itu, mendapatkan gambaran siapa orang tersebut. Dan aku melihat pria ini. Ironisnya, dia juga bergerak di bidang makanan. Dan dia memiliki 178.000 pengikut. Dan aku bisa mengiriminya pesan dan mengatakan, aku seorang pengusaha catering di daerah, atau jika aku punya kios sayur, apakah kamu ingin bekerja sama? Jadi, perhatikan. Sampai saat ini, aku belum berbicara kepada kalian tentang konten. Aku berbicara mengenai strategi pengiriman pesan LinkedIn dan pencarian Instagram kota kalian. Setelah itu, kalian perlu membuat konten yang hanya tentang apa yang kalian jual dan buat. Omong-omong, GaryVee.com/attention. Aku membuat 47 halaman gratis. Dan itu akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukan konten secara rinci. Wow, kurasa kalian tidak akan menemukan instruksi yang lebih rinci daripada ini. Mungkin tampaknya menjadi sukses dalam pemasaran digital memerlukan bertahun-tahun pendidikan dan banyak latihan. Namun, seperti yang kita lihat dalam video, ini sebenarnya hanya tentang menjadi pandai dengan alat pencarian dan mengetahui cara menemukan mitra potensial untuk kolaborasi. Jadi, lain kali kalian menggulir media sosial, ingatlah klip ini dan gunakan keterampilan ini untuk menarik banyak klien. Jangan lewatkan episode baru untuk mempelajari lebih banyak trik keren. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Salam hamster-hamster kesayanganku. Langsung saja aku tanya ya, bagaimana hubungan kalian dengan uang? Apakah kalian mengetahui setiap sen dalam rekening dan suka menghitung tabungan kalian saat malam? Ada sebuah stereotip yang mengatakan bahwa orang kaya hanya bisa memikirkan uang dan bagaimana menggandakannya. Nah, hari ini aku ingin menunjukkan kepada kalian video yang cukup tidak biasa yang menantang anggapan ini. Mari kita selami dan lihat. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan? Aku tidak tahu. Kamu pasti punya gambaran. Ada orang yang mengurus uangku. Saat aku pertama kali menandatanganinya 15 tahun yang lalu, aku bilang, aku tidak ingin tahu berapa banyak uang yang aku miliki. Aku tidak ingin hidup di dunia di mana aku selalu melihat rekening bankku, khawatir, dan ini dan itu. Jadi, ya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu berapa yang aku bayar untuk hipotekku. Aku tidak tahu berapa yang aku bayar untuk mobilku. Aku tidak tahu berapa biaya asuransi. Aku tidak tahu berapa biaya listrikku. Semua itu sudah diurus. Untuk setiap tagihan, ya setiap tagihan. Tagihan telepon, aku bahkan tidak tahu harus kemana untuk membayarnya. Kamu penasaran? Tidak, karena jika angkanya benar-benar rendah, aku hanya akan merasa tertekan dan mulai panik. Rasanya, aku perlu melakukan lebih banyak. Tapi jika tidak tahu, maka aku hanya menjalani hidupku saja. Aku pernah bertanya ke orang yang mengurus keuanganku. Aku tanya, berapa lama aku bisa tidak bekerja sampai aku kehabisan uang? Ya, dan dia bilang, sangat-sangat lama. Cara yang cukup menarik untuk mengelola anggaran, bukan? Aku mungkin juga ingin tidak memikirkan uang sama sekali. Tapi sepertinya itu tidak cocok untukku. Begitu aku punya modal tambahan, aku langsung mulai memikirkan di mana akan menginvestasikannya. Gaya hidup ini mungkin cocok bagi mereka yang sudah memiliki banyak uang cadangan. Kalau tidak, suatu hari kamu mungkin bertanya ke orang yang mengurus keuanganmu dan menemukan bahwa kamu bangkrut. Pikirkan itu menakutkan. Apa kamu ingin melupakan uang selamanya? Atau lebih tepatnya, apakah kamu bisa? Bagikan pemikiranmu di komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Dan ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu.